morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Salam, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Bunda Naomi di sini. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah, Bunda minta adik-adik siapkan dulu Alkitab dan alat-alat tulis kalau ada, karena kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau sudah, adik-adik siapkan Alkitabnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik, Bunda jemput adik-adik berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan, yaitu lagu Happy Ayah, Happy Yeye. Mari kita berdiri. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah pada ibadah impa ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kekuatan agar kami boleh senantiasa rajin dan boleh lebih rajin lagi dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur ini kita ambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 kita akan membacanya secara bergantian. Mari kita bermazmur. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya
dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah adik-adik Mazmur yang sudah kita baca bersama. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelumnya kembali kita akan memuji Tuhan melalui lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bunda jemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama.
Halo adik-adik, ketemu kembali kita pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan bacaan kita dari Alkitab. Mari kita buka kitab Yesaya. Kitab Yesaya 35 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kalau sudah disiapkan semua, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, memohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk pembacaan Alkitab serta renungannya. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati kami, terutama melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang padir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Iya adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Bagaimana kira-kira adik-adik boleh mengerti akan firman Tuhan ini? Coba Bunda tanya deh. Yesaya itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Bagus, perjanjian lama. Berarti adik-adik masih ingat ya? Berarti rajin buka Alkitab ya. Oke, nah adik-adik, selama ini adik-adik banyak berdiam di rumah. Bagaimana rasanya? Jenuh ya?
Oh, apa yang adik-adik lakukan di rumah? Belajar, bagus. Membantu orang tua. Kemudian apa lagi? Tetap rajin berdoa, membaca Alkitab, dan pagi ini mengikuti ibadah sekolah minggu atau ibadah minggu pelayanan anak. Oke. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai betapa berkuasanya Tuhan di atas kehidupan kita ini. Contohnya, ada banyak yang dilakukan Tuhan. Contohnya, misalnya di padang pasir yang sangat panas, tapi Tuhan ubah menjadi kolam dan sumber air. Satu lagi, padang gurun yang panas, diubah Tuhan menjadi bukit berbunga yang sangat bagus. Satu lagi, banyak orang yang cacat, contohnya orang bisu, orang tuli, orang lumpuh, orang buta, semua disembuhkan oleh Tuhan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Apapun bisa dilakukan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak mau melihat umatnya menderita. Karena Tuhan juga tidak mau melihat umatnya sengsara. Untuk itu Tuhan senantiasa mendampingi, Tuhan senantiasa menolong umatnya yang setia kepadanya. Untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, situasi ini menunjukkan bahwa betapa berkuasanya Tuhan. Untuk itu kalau adik-adik merasa sedih, adik-adik boleh berdoa. Adik-adik merasa suntuk, adik-adik kalau sakit, memohon pertolongan dari Tuhan. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau sakit misalnya, kita berdoa, tapi kita juga berobat ke dokter. Minum obat, harus makan. Nah, itu sarana kesembuhan. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan melalui dokter yang dipakai. Nah, adik-adik seperti tadi, di rumah membantu orang tua, sangat bagus. Harus berbakti kepada orang tua, harus dengar-dengaran kepada orang tua. Itulah anak Tuhan yang baik. Orang yang baik disayang Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah baik kepada kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bunda ingatkan adik-adik ya, jika adik-adik mengalami pergumulan, jika adik-adik mengalami kesulitan, atau adik-adik susah atau sedih, datanglah kepada Tuhan. Memohonlah pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan sangat menyayangi umatnya. Sekali lagi, Tuhan tidak mau umatnya menderita. Pertolongan hanya datangnya dari Tuhan, karena Tuhan berkuasa akan kehidupan ini. Satu lagi ayat hafalan yang Bunda sampaikan ke adik-adik, boleh dibuka Alkitabnya dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Kita buka ya, kita cari Pengkhotbah 3. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan dengan baik. Jadikanlah kami anak-anak yang layak di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kakak-kakak layan Tuhan yang dengan semangat boleh melayani anak-anak layan kami. Juga kakak-kakak pemuda, kakak vikaris yang sudah mendukung semuanya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan, agar pelayanan ini tetap
dan terus berjalan dengan baik. Tolonglah ya Tuhan, Engkau tahu kondisi saat ini. Engkau berkati anak-anak meskipun di rumah Tuhan, orang tua dan keluarga yang lain, agar kami semua boleh tetap bersemangat untuk beribadah kepadamu. Bapa di dalam surga, terima kasih juga atas segala sesuatu yang Engkau buat dalam hidup ini. Engkau kuatkan kami, Engkau berikan kesehatan yang baik sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Sinambela? Bagus bukan? Nah, firman itu jangan hanya kita dengar adik-adik, namun kita jalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita kembali menyanyi dari lagu Kidung Jemaat Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua Tuhan karena pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bermazmur, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain. Kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan berkati segala aktivitas kami, agar semua membawa berkat bagi kami sekeluarga dan orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Akan kembali menyanyi lagu dari Kidung Jemaat.
Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.